Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 2. Teksnya ayat 1 sampai 17 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Daud menjadi raja atas kaum Yehuda di Hebron. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 11. Abner, panglima Saul, menjadikan Isboset raja atas seluruh Israel di Mahanaim. Paragraf yang ketiga ayat 12 sampai 17. Terjadi pertempuran sangat hebat di antara Abner panglima Isboset dan Yoab panglima Daud di Gibeon. Kesimpulannya, setelah melatap untuk Saul dan Yonatan, Daud bertanya kepada Tuhan. Lalu dia pergi ke Hebron dan menjadi raja atas kaum Yehuda. Dia juga memuji dan memberkati orang-orang Yabesh Gilead sebab mereka menguburkan Saul dan Abner panglima Saul, menjadikan Isboset raja atas seluruh Israel di Mahanaim. Setelah itu, ada pertempuran sangat hebat di antara Abner panglima Isboset dan Yoab panglima Daud di Gibeon. Dan Abner dan orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daudnya. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan berfirman kepada Daud akan pergi ke Hebron, daerah kaum Yehuda, dan ia menjadikan Daud sebagai raja atas kaum Yehuda. Memang Tuhan telah mengurapinya Daud sebagai raja di atas segala Israel, tetapi Tuhan juga masih melihatkan waktu Tuhannya. Daud juga tak hanya tentang itu. Ya, sekalipun Tuhan semuanya rencanakan itu, Tuhan juga tidak buru-burunya hati. Demikian itu. Sebenarnya lebih baik harus menunggu sampai waktunya tepat. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud yang melatap untuk Saul dan Yonatan bertanya kepada Tuhan bahwa apakah pergi ke kota di Yehuda? Kemudian dia turut bimbingan Tuhan dan menjadi raja atas kaum Yehuda. Dan dia memuji dan memberkati orang-orang Yabesh Gilead menguburkan Saul. Memang Daud telah diurapinya oleh Samuel sebagai raja atas seluruh Israel. Tetapi dia hatinya tidak buru-buru dan dia tetap melihat dan mendengar bimbingan Tuhan dan suara Tuhan, dan dia melihatnya dan melakukannya setahap-setahap sesuai dengan rancangan Tuhan. Kedua, Abner panglima Saul menjadikan Isboset raja atas seluruh Israel di Mahanaim. Memang merekanya karena menghormati Saul, daripada itu merekanya lebih fokuskan tentang berjaga kekuasaan. Memang semua orang tahu Daudnya raja yang berikut, tetapi mereka untuk keuntungan sendiri memilihnya Isboset. Inilah orang-orang. Ketiga, terjadi pertempuran sangat hebat di antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, dan anak buah Daud memukulkanlah Abner panglima Israel, dan banyak orang-orang Israel sudah terpukul mati. Sebenarnya itu mengorbankan orang-orang karena keinginannya besar tentang kekuatannya, kekuasaannya. Itu pun juga tidak boleh. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan memilih pemimpin baru dengan pikiran pribadi dan untuk keuntungan secara politiknya. Fokuslah hanya di mana ada pilihan Tuhan. Kita harus melihatnya itu dan harus memilihnya. Waktu coblosnya harus melihat kehendak Tuhan yang mana. Kedua, jangan bertengkar dengan sesama. Jangan memukulkanlah dengan saudara-saudara. Usaha akan menjadi satu dalam Tuhan sekalipun beda pendirian secara politik. Memang pentingnya begitu. Siapa lebih fokuskan berdamai, siapa lebih fokuskan menjadi satu. Sebenarnya mereka lah
lebih fokuskan tentang Tuhan. Akhirnya praktik hari ini, jangan memilih pemimpin baru berdasarkan pendirian secara politik, melainkan memilih sesuai dengan pilihan Tuhan, kehendak Tuhan. Melihat siapa lebih berbicara tentang damai dan bersatu dengan semua orang, dan menerima itu salah satu tanda yang Tuhan memilihnya. Kita harus ingat, daripada bertengkar menjadi damai, inilah pemimpin yang lebih cocok di hadapan Tuhan, di hati Tuhan. Dan kita juga harus menjadi begitu. Inilah kehidupan orang percaya, dan inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.